katakanlah banyak sekali nyanyi-nyanyian dulu, seperti misalnya ada Pupuh Sinom yang sangat berkesan. Pate-pate demi egan ngajak nyama cenik kelih. Nah, seperti itu misalnya. Itu sudah pesan ya? Iya, sudah pesan. Balai Bahasa Provinsi Bali melayani dengan cinta. Salam bahasa, sahabat bahasa di mana saja sahabat bahasa berada. Senang sekali saya Nyoman Sutrisna dapat kembali hadir menemani sahabat bahasa dalam program Bincang Bahasa dan Sastra, sebuah program yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Bali untuk menyampaikan informasi kebahasaan dan kesasaan kepada masyarakat. Siaran ini disampaikan melalui studio Subasita Balai Bahasa Provinsi Bali. Sahabat bahasa, seperti yang sahabat bahasa ketahui, pemerintah kita sedang menggalakkan gerakan literasi nasional. Dan di setiap daerah juga gerakan-gerakan seperti ini juga dilaksanakan. Bentuk literasi zaman dulu dengan zaman sekarang tentu saja berbeda. Nah, untuk berbicara masalah ini di studio Subasita sudah hadir narasumber kita. Beliau adalah Bapak Ketut Sandiasa. Beliau adalah seorang penulis, seorang penerjemah, seorang pegiat literasi, seorang pemerhati anak juga, dan juga seorang guru di SD Negeri 5 Bugbuk. Selamat datang Pak Tut di Balai Bahasa Provinsi Bali. Selamat datang. Selamat datang untuk kesekian kalinya ya. Iya. Karena Pak Ketut Sandiasa ini ke Balai Bahasa sudah seperti memiliki ikatan ya. Ya. Sudah seperti kantor kedua. Oke, terima kasih. Pak Ketut, seperti yang tadi saya sampaikan, yang kita bicarakan saat ini adalah pandangan seorang Sandiasa, Ketut Sandiasa melihat bagaimana bentuk literasi zaman dulu dan zaman sekarang. Mungkin ada orang yang mengatakan bahwa tingkat literasi kita, terutama anak-anak kita sekarang menurun. Nah, sekarang saya ingin tahu dari pandangan Pak Ketut Sandiasa, melihat hal ini seperti apa? Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya sudah saya tunggu-tunggu ini untuk bincang-bincang. Ya. Menarik sekali ya ketika sekarang sebuah literasi semakin gencar digerakkan dengan tanda kutip bahwa literasi kita rendah. Nah, itu memantik rasa ingin saya berdiskusi. Lalu bagaimana dengan literasi kita model dulu? Apakah betul. Literasi apakah bentuknya sama seperti sekarang? Ataukah esensinya sama? Ataukah kemudian memang penurunannya ini dulu tidak ada literasi atau apa? Nah, seperti ini. Nah, dari sana saya mencoba untuk terkadang mengingat kembali masa kecil dulu, bahwa inti dari sebenarnya gerakan sebuah literasi itu kan tidak hanya sekedar membaca atau menulis. Saya rasakan bahwa model-model gerakan literasi sebenarnya yang sudah dibuat oleh para tetua kita sebenarnya dulu sudah luar biasa. Nah, itu cuma modelnya saja yang mungkin yang tidak sama dengan sekarang ya. Sama dengan sekarang. Kalau dulu model literasinya yang kuat itu adalah tuturnya. Lisan ya. Ya, budaya lisan, tuturnya itu yang sangat-sangat kuat, yang itu hidup dalam ruang eksistensi ataupun sebuah interaksi sosial yang sangat luar biasa. Baik itu di keluarga, antara kakek dengan cucunya, ayah dengan anaknya, ataupun di antara lingkungan masyarakat yang lain. Satu tetangga dengan tetangga yang lain. Karena mungkin dulu begitu banyak ruang untuk bertutur. Nah, karena secara tidak langsung sebenarnya proses literasi itu sudah berjalan saat itu ya. Berjalan. Cuma dibandingkan dengan sekarang kan baca tulis. Sepertinya konsep literasi sekarang itu ya baca tulis. Ya, gitu baca tulis. Kalau dulu kan budaya tuturnya yang kuat, karena seperti tadi begitu banyak ruang untuk melakukan itu. Untuk bertemu, untuk bertutur. Kemudian minusnya dulu mungkin apa yang dituturkan itu tidak ada.
tidak tertulis, tidak terdokumentasi gitu ya. Walaupun ada mungkin jarang, hanya dimiliki oleh beberapa kalangan tertentu saja ya. Mungkin zaman dulu masih bentuknya lontar begitu ya. Seperti itu. Dan itu biasanya lontar itu tumbuhnya kan di kalangan berbeda, kalangan Brahmana ya, bisa dikatakan begitu, sehingga masyarakat kita bentuk literasinya hanya dalam bentuk seperti tadi yang Pak itu sampaikan, bertutur begitu tanpa didokumentasikan tertulis. Ya. Kemudian apakah bentuk literasi itu saat ini bisa diterapkan? Nah, ini juga pertanyaan yang menarik ya. Artinya dua dimensi waktu yang sangat jauh ya, ketika masa lampau dengan masa sekarang. Kalau dulu budaya tutur kita sangat kuat. Nah, sekarang saya melihat ketika ruang interaksi begitu sempit dibandingkan dengan dulu ya, terkait dengan kebutuhan dan sebagainya, sehingga peluang untuk menerapkan budaya tutur di lingkungan keluarga, kemudian juga di lingkungan masyarakat sekarang akan mengalami hambatan, sehingga kembali ke arah tadi bahwa literasi itu arahnya ke membaca jadinya, menulis. Itu yang menarik bagi Tiang sendiri. Sehingga budaya tutur dulu itu sekarang hilang, menyusut. Betul. Menyusut. Hampir tidak ada orang tua sekarang yang atau tuturan satu mendongeng dengan anaknya, atau kita nutur-nutur ketika mau mandi ketukade bersama enggak di Balai Banjar. Ya, itu sudah tidak ada budaya seperti itu ya sekarang ya. Walaupun ada mungkin hanya jarang. Karena kesibukan kita saat sekarang ya. Sehingga baca tulislah menjadi sebuah alternatif literasi sekarang. Baik. Nah, sebelum kita berbicara tentang kondisi literasi saat ini, mungkin kembali kilas balik dulu kehidupan Pak Ketut masa kecil. Bentuk literasi, pengalaman literasi Pak Ketut saat masa kecil itu seperti apa? Ya. Literasi masa yang saya ingat pada waktu zaman dulu, betul-betul tetua kita, orang tua kita membuat sebuah proses literasi yang menyenangkan, yang tidak sama sekali menghilangkan esensi dunia anak. Contoh misalnya Mesatwe, ya. Mesatwe dilakukan oleh kakek nenek ke anak atau cucunya ya. Anak atau cucu menjelang tidur saat malam hari. Nah, ini pada waktu itu saya merasakan betapa banyaknya informasi yang dapat. Berapa banyaknya nilai yang kita dapat di sana ya. Yang kita dapatkan, dan kita juga melaksanakan menerima itu sebagai proses yang sangat-sangat bergembira. Iya. Tidak ada sebuah paksaan. Kita sebenarnya belajar tetapi seperti tidak belajar begitu ya. Bentuknya dibuat santai tetapi kita mendapatkan nilai dari apa yang kita dengarkan itu. Ya. Kemudian juga zaman dulu tanpa sadar lewat nyanyian juga para tetua kita sudah melakukan sebuah proses literasi. Sudah transfer pesan di sana ya. Pesan, kemudian katakanlah banyak sekali nyanyi-nyanyian dulu, seperti misalnya ada Pupuh Sinom yang sangat berkesan. Pate-pate demi egan, ajak nyama cenik kelih. Nah, seperti itu misalnya. Itu sudah pesan ya? Iya, sudah pesan. Saking tuhu mana guru. Nah, dunia anak pada waktu itu hanya mendengarkan, artinya bukan untuk melakukan sebuah proses yang sama, artinya kita harus bisa menggending seperti itu orang tua itu, karena ada nyanyian itu memang nyanyian orang tua untuk menuturkan anak muda, cucunya begitu ya. Artinya itulah dunia. Saya rasa literasi zaman dulu untuk anak-anak saat itu ya begitu nyaman, mengalir apa adanya, sehingga terasalah nilai apa yang sesungguhnya yang ingin disampaikan lewat sebuah cerita, lewat sebuah nyanyian. Sebuah cerita yang seharusnya memang diceritakan oleh orang tua kepada si anak, ketika cerita itu disampaikan oleh seorang anak kepada anak lainnya, ada nilai yang seperti tidak tersampaikan gitu ya Pak Tut ya. Tidak tersampaikan. Istilahnya kok kita sama-sama anak kecil, kita sudah menceritakan hal-hal seperti itu. Kita sok tua gitu. Kalau zaman dulu kita merasakan bahwa proses literasi yang dilakukan oleh para tetua kita dengan contoh sebenarnya seperti itu justru
kita merasakan nilainya dan kita melaksanakan dengan riang, nyaman. Nah, bahasa sekarangnya feel dari cerita itu kita dapat feel dari lagu itu kita dapat. Iya. Itu juga yang membuat bisa dikatakan bahwa moral yang zaman dulu itu bisa dikatakan lebih baik gitu ya. Karena nilai-nilai yang ada dalam sebuah dongeng, dalam sebuah cerita, dalam sebuah lagu itu tersampaikan dan itu berulang-ulang disampaikan oleh orang tua ke anak sehingga si anak juga meresapi nilai-nilai itu. Gitu ya. Selain itu zaman Pak Ketut dulu bentuk-bentuk literasi selain dongeng. Kalau literasi yang mungkin literasi budaya, tiang merasakan literasi budaya dulu kita kuat untuk mulai mengenal budaya-budaya yang dari lingkungan sekitar kita yang kecil. Nah, kalau zaman dulu tiang melihat ini sebuah otokritik juga buat saya juga dan teman-teman yang lain sekarang. Kalau zaman dulu menjelang ada sebuah piodalan misalnya di sebuah pura, anak-anak dari kecil itu sudah diikutkan. Sudah dilibatkan ya. Minimal dia bisa ikut membuat klat-kat. Betul. Membuat klat-kat, membuat jajah suci dan sebagainya. Dulu, nah model-model seperti itulah saya lihat dulu ketika mengenal literasi budaya. Itu sudah, artinya bukan hanya sekedar tutur lagi, bukan hanya sekedar membaca lagi, sudah langsung diperkenalkan, diajak. Ya. Iya betul. Nah, kembali ke tutur saat itu terlibat itu kembali hidup budaya tuturnya. Dia bercerita mengapa bentuknya seperti ini, begitu ya. Jadi nilai-nilai apa yang kita buat itu kita dapat. Begitu. Ya, yang akhirnya sadar ketika saya sudah mengenal kata literasi, ternyata zaman dulu itulah literasi budaya yang mulai dilakukan oleh para tetua kita. Iya, betul. Banyak sekali model-model seperti itu yang dilakukan oleh pada orang tetua kita dulu. Iya, saya setuju. Nah, bisa dikatakan bahwa bentuk literasi yang zaman dulu memang berbeda dengan saat ini. Tapi zaman dulu itu sudah ada literasi yang bentuknya seperti yang tadi disampaikan melalui tutur begitu ya. Tetapi masalahnya apa yang dituturkan itu seringkali tidak terdokumentasi sehingga pada satu masa, satu generasi tutur itu akan hilang. Gitu ya? Iya, banyak. Terus terang banyak sekali. Saya merasa sedih juga. Artinya sedihnya ketika saya sudah punya, katakanlah bisa mendokumentasikan, hanya yang ingat itu hanya sedikit-sedikit saja. Betul. Banyak dulu ada cerita-cerita yang pernah dituturkan oleh nenek-nenek dan juga orang tua, katakanlah paman. Kalau dulu kan biasa, kalau kita istilahnya kamel itu melalui nuturin satu, banyak sekali. Nah, sekarang kamel itu ke sawah kan? Ya, ke ladang gitu ya. Ke ladang, kadang-kadang seperti ini nuturin satu sebagainya. Betul. Hilang dia. Artinya belum semua bisa terselamatkan lewat. Dan kadang-kadang saat kita melihat ada nilai apa atau cerita apa, kita baru ingat dulu sepertinya saya pernah diceritakan begini gitu ya. Satu seperti ini. Seperti itu. Nyanyian juga banyak, Pak. Betul. Nyanyian banyak sekali. Kayak tadi yang kayak itu dah parte-parte demigan lawannya mecenik kelih. Saya cari sekarang di mana sinom yang berisi seperti itu. Tidak ketemu. Mungkin saja banyak lagi nyanyian seperti itu yang tidak selamatkan. Dan bentuk budaya ngempu itu juga bentuk literasi juga itu. Menyampaikan saat si orang tua ngempu kan menggendong anak, saat itu biasanya bertutur atau bernyanyi yang berisi nilai-nilai yang secara tidak langsung sebenarnya diserap oleh si anak ini, begitu ya Pak Tut ya? Iya, saya juga akhirnya harus mengapresiasi para tetua kita. Artinya melakukan gerakan literasi sesuai dengan dunia anak dan waktu yang tepat. Katakanlah menjelang tidur kita bercerita, menjelang tidur kita menembangkan dia dari masih kecil kan. Ternyata memang saya pernah baca tapi lupa sumbernya. Pada masa seperti itu istilahnya memori otak kita menyerap langsung terbawa saat tidur kan jadinya ya. Mungkin para tetua kita belum pernah belajar teori secara ilmiah tapi sudah menerapkan ataukah sudah mungkin punya sumber-sumber sastra ya. Sebenarnya mereka sudah ada dasarnya tetapi seperti tadi itu tidak terdokumentasi itu ya mungkin ya yang menyebabkan kita jadinya tidak tahu untuk meneruskan itu seperti apa karena ada ruang, ada gap seperti itu dari budaya itu sehingga
sampai ke budaya sekarang. Ya, yang jelas gini, saya merasakan literasi zaman dulu terlepas dari baca tulis ya, betul-betul istilahnya feel-nya dapat ya. Kita sebagai anak tidak kehilangan dunia anak kita, karena memang tadi memangnya kita harus mendengarkan satu ya, kita mendengarkan satu. Ya, kita mendengarkan nyanyian ya, kita memang mendengarkan dan meresapi nyanyian itu. Itu yang saya ingin beranjang sana kembali dengan model-model literasi kayak dulu seperti itu. Karena bentuk bahagia zaman dulu itu berbeda dengan bahagia sekarang. Nah, sekarang kita kembali ke dunia nyata, ke kehidupan kita sekarang. Dulu bentuk literasi kita bentuk tutur, bentuk lisan seperti itu. Karena tidak terdokumentasi, jadi di generasi berikutnya itu tidak memiliki sesuatu untuk dibaca. Kan jadinya begitu ya. Mungkin itu juga yang menjadi imbas mengapa kita bisa katakan bahwa budaya baca kita, literasi kita menurun. Karena mungkin bentuknya seperti itu ya, patut ya. Bisa juga masuk ke sana. Masuk nggak seperti itu, walaupun faktor minat juga berpengaruh ya. Nah, terkadang ada yang punya minat bahan bacaan nggak ada. Nah, kalau yang masih ingat di SD dulu rasanya mendapat bantuan buku perpustakaan luar biasa, jadi bahan rebutan anak-anak. Ketika dulu bahan bacaan sedikit. Betul. Ya, jadi ada pengaruhnya juga sebenarnya. Kalau Pak Ketut sekarang melihat, sekarang kan bentuk literasinya sudah berbeda. Kalau dulu bentuknya tutur, begitu nyanyian, tapi sekarang bentuk literasinya itu sepertinya fokus ke baca tulis seperti itu ya. Bagaimana Pak Ketut melihat kondisi literasi anak-anak kita? Mungkin di sekolah, Pak Ketut di sekolah. Yang pertama-tama ini sebenarnya jawaban saya pribadi ya, artinya belum melalui sebuah survei dan apapun. Memang minat anak baca kita sebenarnya kalau boleh dikatakan rendah, enggak juga sih. Anak kita masih memiliki minat membaca yang lumayan tinggi. Nah, terkadang minat itu tidak mendapat sebuah stimulus, baik itu kalau saya seorang guru misalnya, baik itu metode sebuah pembelajaran yang bisa menuntut dia untuk terlibat aktif dalam membaca. Ya, kemudian stimulus yang lain mungkin bahan bacaan kita juga kurang. Nah, artinya memang ada beberapa sekolah yang memiliki bahan bacaan yang sangat-sangat bagus. Nah, ada juga memang beberapa sekolah yang kayak tadi sarana untuk dia baca tulisnya, sarana untuk buku-buku yang menarik model sekarang itu kurang. Seperti itu. Jadi boleh dikatakan bagaimana literasi membaca di kalangan peserta kita sekarang, ya ada yang kayak tadi semangatnya untuk literasi membaca tinggi, tapi mungkin ada juga terhambat oleh stimulus-stimulus tadi. Dan kekurangan prasarana, kekurangan sebuah metode yang bagus untuk dia. Nah, kembali lagi ke bentuk literasi anak-anak kita sekarang. Membaca itu kan tidak harus buku, begitu ya, karena sekarang ada bentuk literasi digital begitu. Bagaimana Pak Ketut melihat kondisi seperti itu? Mereka beralih dari membaca buku dengan membaca sesuatu dalam bentuk daring, online seperti itu. Bagaimana Pak Ketut melihat? Saya gini ya, ketika terutama membaca ke dari yang sebenarnya tidak digital ke digital, siswa sekarang itu sebenarnya dia lebih suka informasi yang berupa video. Kalau boleh dikatakan, artinya isi dari sebuah video, isi sebuah buku, jika divisualkan menjadi video, dia lebih tertarik ketimbang misalnya dia harus membaca detail begitu ya. Seperti itu. Nah, itu yang sebetulnya menjadi selera anak-anak kita. Ketika dia membaca misalnya tentang perangan, dia tidak akan terlalu interest. Tapi ketika divisualkan ada narasi sebagainya, dia sebenarnya interest. Apakah itu bisa disebut dengan literasi? Kalau menurut saya pribadi bisa. Karena dia bisa menyampaikan, mungkin bisa bercerita ulang, mendapatkan ide dari informasi yang itu disampaikan itu. Itu
Makanya tantangan buat para pegiat literasi termasuk saya sebagai seorang guru dan juga orang tua untuk menghadirkan hal-hal seperti itu kepada anak. Karena dunia mereka itu memang dunia visual sekarang ya. Iya, sekarang. Ya. Dan fasilitas juga lebih banyak yang seperti itu sekarang ya. Nah, tadi beberapa sudah Pak Ketut sampaikan beberapa kendala dalam gerakan literasi ini, mungkin ketersediaan bahan bacaan, kemudian stimulus, mungkin ada yang lain lagi yang menjadi kendala dalam menggalakkan gerakan literasi ini. Nah, ini pertanyaannya sebenarnya sederhana tapi jawabannya memerlukan sebuah tanggung jawab bersama. Saat ini sebenarnya dalam khususnya dunia literasi anak ya, seorang anak sebetulnya dia memerlukan seorang modeling, memerlukan seorang figur, figur yang menjadi contoh seperti ini loh orang-orang literat sekitar kita, yang dapat memberikan contoh. Iya, kapan seorang anak, kapan lingkungannya dia di keluarga jika terbentuk ayah yang literat, ibu yang literat, maka anak itu dengan sendirinya akan terbentuk seperti itu juga. Seperti itu juga. Demikian juga di sekolah. Kapan bapak ibu gurunya seorang literat bisa membangun sebuah komunitas literat di sekolahnya, maka dengan sendirinya si anak juga akan jadi literat ya. Perlu sebuah keteladanan, perlu sebuah kecontohan yang luar biasa. Itu yang susah ya. Luar biasa. Kalau kita berbicara teori kan kita sebagai orang tua harus memberi contoh anak untuk itu. Tapi yang menjadi pertanyaan, bisakah kita menjadi contoh gitu ya? Ya. Berarti yang perlu diperbaiki dulu ya dari kitanya ya supaya si anak juga seperti itu. Mungkin ada kendala lain? Kalau saya mungkin yang terberat itulah. Artinya keteladanan atau contoh atau inspirasi dari keluarga. Paling kecil keluarga, tapi paling berpengaruh sebetulnya. Karena waktunya dia yang lebih banyak. Waktu paling banyak di rumah. Kemudian di sekolah lagi, kalau diperkuat dengan di sekolah, apalagi faktor seorang guru luar biasa pengaruhnya membentuk komunitas literat. Nah, kalau Pak Ketut sekarang sudah menjadi seorang penulis, sudah menjadi seorang pegiat literasi. Apalagi yang Pak Ketut bayangkan akan lakukan dan akan lakukan untuk meningkatkan gerakan literasi ini? Ya, pertama saya kan sebagai seorang pendidik ya. Seorang pendidik itu sebenarnya kalau saya sendiri ketika siapa yang peserta didik saya atau anak saya atau keluarga saya atau sebagainya itu belum menghasilkan sebuah karya atau terlibat dalam proses literasi. Nah, makanya saya dari dulu saya punya sebuah sedikit inovasi dalam pembelajaran. Saya terkadang mengintegrasikan sebuah pendekatan apresiasi sastra dalam pembelajaran saya, misalnya karena saya bukan guru bahasa Indonesia, jadi saya ingin menghilangkan kesan bahwa sastra itu hanya diajarkan di bahasa Indonesia. Gitu ya? Nah, saya pernah mungkin sekedar berbagi ide inovasi dalam proses pembelajaran yang pernah saya lakukan seperti ini misalnya Pak Trisna. Katakanlah metode materi catur guru ya, catur guru. Di sana kan ada guru rupa, guru swadhyaya dan guru wisesa, guru pengajian. Nah, saya misalnya contoh belum menghadirkan, artinya baru saya ajak anak itu untuk ketika cara menghormati guru rupaku seperti apa. Nah, saya hadirkan visualisasi seperti inilah peran guru rupaku kamu. Nah, sekarang coba kamu deskripsikan lewat sebuah surat atau sebuah puisi, bagaimana ungkapan kasih sayang kamu kepada orang tua. Bagaimana cara menghormati orang tua, atau kamu punya salah, kamu mau meminta maaf, silahkan kamu minta maaf. Gitu akhirnya apa? Anak-anak itu secara jujur bisa mengungkapkan, walaupun lewat bahasa sederhana, sebuah surat, sebuah puisi. Seperti itu model-model yang ingin saya lakukan seterusnya. Dan saya punya impian bahwa suatu saat dari hasil semua yang sudah inovasi saya lakukan dalam proses pembelajaran adalah sebuah antologi, misalnya puisi
dari siswa dari selama anak-anak. sekian tahun saya mengajar seperti itu. Ingin saya punya sebuah seperti itu sebetulnya. Ide yang bagus itu, ide yang bagus. Hanya baru terdokumentasi beberapa. Ya, nanti dikumpulkan, dibuat menjadi buku, dan itu pasti akan menjadi dokumen bagi mereka saat mereka sudah besar. Sudah dewasa, mereka akan lihat, oh waktu kecil saya menulis seperti ini. Gitu ya. Nah, itu yang Pak Ketut lakukan pada posisi sebagai seorang guru. Sekarang sebagai orang tua. Apa yang sudah dan akan Pak Ketut lakukan terhadap keluarga dan anak? Yang sudah saya lakukan tentu memberikan contoh. Memberikan contoh bahwa saya sudah berkarya. Dan terus berkarya. Seperti itu. Nah, ketika sudah seperti itu, kemudian apa yang ingin saya lakukan? Yang ingin saya lakukan adalah melarutkan dia ke dalam dunia literasi. Artinya mengajak untuk berkarya. Terlepas apapun hasilnya, setiap ada ruang, setiap ada kesempatan, kita selalu memperkenalkan apa yang namanya literasi. Itu yang saya lakukan. Nah, tadi Pak Ketut di sekolah sudah membuat anak-anak untuk terlibat di literasi itu dalam bentuk membuat tulisan, membuat puisi. Sekarang kembali lagi ke keluarga. Si anak saat ini bagaimana? Si anak, kebetulan saya punya 2 anak. Saya pertama kali. Itu kebetulan ya? Ya, kebetulan yang disengaja. Pertama kali jujur, saya. Usia berapa Pak Don? Usianya baru 11. Kelas berapa? Kelas 5. Dan? Kelas 2. Yang kelas 5 sudah muncul ya? Sudah nampak ini ya? Jujur saya cerita sedikit Pak Sutrisna. Artinya dulu waktu saya ingin memperkenalkan dunia literasi pada anak, justru hal itu diberikan oleh Balai Bahasa. Mengapa? Karena pada saat itu ada sebuah kegiatan di aula sini ya? Enggak, bukan, di LPMP awalnya. Di LPMP masih kecil, tapi dia udah gini. Saya ajak ke LPMP, di sanalah bertemu dengan orang-orang besar kayak Pak Prof Darmo Putra, kayak Pak Beli Jengki dan sebagainya. Kemudian dari sana kalau nanti Dede bisa berkarya, menulis, akan bisa seperti itu. Seperti itu. Itu awal pertama kali. Bayangkan dari Denpasar, dari Karangasem masih kecil, saya hanya untuk menghadir dalam sebuah kegiatan seperti itu. Mungkin bentuknya seperti itu ya. Itu bisa menjadi contoh untuk orang tua lainnya. Terus setiap ada kesini kan, setiap ada ya tampil, silahkan apapun kemampuan kamu. Ya, terus seperti itu. Kemudian yang terpenting kayak tadi ada kita bisa memotivasi dia setelah kita sudah berkarya dengan memberikan contoh. Iya, contoh Bapak lo dulu sudah berkarya seperti ini, kamu harus bisa seperti ini, seperti itu. Nah, di sekolah sudah seperti itu, di rumah sudah seperti itu juga. Sekarang karya Pak Sandiasa, karya tulisan Pak Sandiasa yang bisa dikatakan sebagai trademark, sebagai ikonnya Sandiasa itu yang mana sih tulisannya sekarang? Nah, kembali sebetulnya sebelum menjawab karya yang menjadi ikon ya, saya sebenarnya sekarang memposisikan diri sebagai seorang penulis yang belum menemukan jati diri sebenarnya. Tapi sudah ada karya kan? Ya, sudah ada karya. Artinya proses menemukan jati diri itu seperti ini. Saya belum fokus untuk apa sesungguhnya jiwa saya. Apakah di cerpen, apakah di puisi, ataukah mungkin di cerita anak. Ya. Tapi kemarin yang menjadi sebetulnya memang menjadi betul-betul dari hati ya. Ketika saya untuk mencoba berekspresi, kemarin kan cerita kupu-kupu kuning inang di Candi Dase. Bagi saya itu sebuah hal yang luar biasa, terlepas dari itu mendapat penghargaan. Namun saya melakukan sebuah literasi budaya di dalam buku tersebut, karena saya melihat jarang juga ada sebuah karya sastra yang di dalamnya ada sebuah literasi budaya yang memasukkan bagaimana sebuah budaya di sebuah desa. Misalnya kemarin saya itu ada beberapa
latar budayanya ya. Itu novel atau cerpen? Cerpen. Kumpulan cerpen. Ya, kumpulan cerpen saya, misalnya Nyoman Jayu dan Siti Juleha dengan latar budaya di Desa Bukit tentang beraya Islam dan Hindu. Seperti itu. Kemudian ada juga Bukit Amengan pada Budu, itu mengisahkan latar budaya di desa saya. Ada rejang dan sebagainya. Itu kebanggaan tersendiri yang buat bagi saya tentang buku itu. Karena suatu saat ada yang menarik dalam cerita saya tadi. Saya menulis cerita bunga amengan pada Budu. Nah, seperti itu. Dulu bukit itu sangat banyak sekali ada amengannya. Yang memberikan kesan tersendiri. Nah, sekarang apa? Mungkin karena pengaruh halang dan sebagainya, ternyata amengannya hilang. Nggak seperti dulu. Jadi saya bisa beranjang sana lagi suasana dengan dulu ketika membaca cerpen itu. Iya. Bisa kembali ke dunia itu ya. Kupu-kupu kuning inang di Candidasa ya kalau saya tidak salah. Itu tahun berapa Pak Tut? Kalau tidak salah sekitar berapa ya? 2018-19 kan? Itu dapat Rancage ya? Iya, dapat Rancage. Pada tahun yang sama? Ya. Bagaimana perasaannya? Sudah punya karya yang sudah bisa dipakai untuk menuangkan perasaan di sana ya, dalam cerita itu, lalu mendapatkan sebuah penghargaan. Menurut Pak Tut itu bagaimana? Penting tidak ada sebuah penghargaan itu? Ya, sangat penting. Saya terlepas saya yang memperoleh ya, tapi apresiasi yang sangat tinggi sekali ketika Bapak Ayub Rosidi ya, ada semacam penghargaan sastra Rancage ya untuk sastra daerah, itu luar biasa. Bagaimanapun kita harus jujur mengakui peran dari Rancage itu untuk memotivasi penghargaan seperti sastra Bali modern luar biasa. Nah, mudah-mudahan nanti Bali Bahasa Bali bisa. Artinya walaupun dengan pola yang berbeda ya. Tapi kan dulu sudah ada sastrawan Tantular udah luar biasa juga. Semoga bisa diteruskan lagi. Diteruskan lagi. Nah, karya puisi sudah, karya cerpen, novel sudah juga? Novel belum. Apakah ada rencana untuk membuat tulisan dalam bentuk novel? Sebenarnya ada. Nah, sebenarnya pertanyaan saya, ke depannya karya literasi apa yang Pak Tut mau fokus atau mau garap lagi? Sebenarnya impian saya sebenarnya membuat sebuah novel. Artinya saya ingin mengeksplor diri juga ketika membuat puisi sudah, ketika membuat cerpen sudah. Ada tantangan tersendiri untuk membuat novel bahasa Bali yang belum. Itu jangka panjang atau jangka panjang karena novel itu tidak bisa itu ya. Istilahnya itu kan dari betul-betul ketika ingin impian saya itu kan. Karena menulis itu juga harus mencari waktu yang tepat juga ya. Karena kita tidak bisa memaksakan diri kita menulis saat kita sedang sibuk melakukan kegiatan lain, begitu ya Pak? Iya betul. Terlepas memang menulis juga adalah hobi kan, kita juga terikat oleh pekerjaan yang lain. Seperti itu. Baik. Nah, yang terakhir Pak Tut, pertanyaan saya, apa kira-kira apa pesan yang bisa Pak Tut sampaikan baik kepada seorang guru, kepada seorang orang tua, kepada seorang anak? Apa pesan Pak yang bisa Pak Tut berikan? Pesan saya ini semacam otokritik juga ya buat para semua. Baik pada guru, orang tua dan juga pegiat literasi. Kita beranjang sana kembali lah ke zaman dulu, walaupun dengan sudah sedikit ada dinamis. Mari kita buat proses literasi itu proses yang menyenangkan buat anak-anak kita, kemudian di sekolah kita. Jangan sampai kita maksudnya atas nama literasi, tapi kita memperkosa dunia anak. Itu yang penting saya ingin sebenarnya pendapat pribadi yang ingin saya sampaikan. Contoh misalnya ketika zaman dulu memang dunia anak yang mendengarkan satu ya. Sekarang kita jangan perkosa dia atas nama sebuah literasi atau pelestarian budaya. Kita suruh anak-anak mesatu, jangan. Berat. Iya, betul. Berat sekali. Metembang juga seperti itu. Contohnya ya, zaman dulu orang tua yang kita menembangkan, kita mendengarkan, sekarang ayo kita belajar metembang. Ayo kita belajar mesatu. Kita lakukan itu pada anak-anak kita, pada siswa kita. Sesuaikan kembali kepada dunianya agar feel-nya dapat,
dan literasi itu berjalan, bermakna, bukan hanya sebuah paksaan yang seolah-olah luar biasa tapi feel-nya nggak dapat. Ya. Betul. Pak Tut, tadi saya sudah katakan yang terakhir, sekarang yang paling akhir ya. Tadi yang terakhir, sekarang paling akhir. Pak Tut, bisa mencontohkan satu pupuh, satu saja yang menurut Pak Ketut memiliki nilai yang sangat bagus gitu, yang teringat. Yang sangat mungkin pupuh Ginade. Yang mana tuh? Ada nama Ginade. Ada cening menyum bunga ngawang, kalingke cening satwa buka kini ida yang Batara Wisnu sarang ida yang berahma. Seperti ini ke sepenggal ya, masih ada sambungannya. Nah, seperti ini ke ya. Kalau seperti itu kita lakukan kepada anak-anak kan luar biasa. Itu jarang sekali lah. Nah, Pak Tut, mendengar lagu tadi itu pasti pesan dari orang tua ke anak gitu ya? Iya. Apa sih isi dari lagu itu? Nah, itu kan sebelum ke pesan itu kan ini, ada menyumbungkan awak. Nah, kita sering sombong seperti anak-anak kan. Ada dulu dewa, antara Dewa Wisnu sampai mengaku siapa yang paling sakti. Kemudian Dewa Siwa meruntuhkan lingganya, disuruh mencari ujung dan akhirnya tidak ketemu. Nah, itu inti dari lagu yang tadi yang belum selesai. Nah, itu kita sampaikan kepada anak. Ada setelah kita menyanyikan, kita berikan cerita seperti itu, kan luar biasa bagus. Ya, betul. Ada nilai moral yang akan tersampaikan di sana ya. Sebenarnya ingin berbicara banyak, tapi karena kita dibatasi oleh waktu, jadi pembicaraan kita kali ini kita selesaikan sampai di sini. Tetapi nanti kami akan mengundang Pak Ketut lagi untuk berbicara di sini, mungkin dengan topik yang berbeda. Siap. Jangan kapok untuk hadir di sini lagi ya. Berbagi. Gemah literasi. Betul. Ya Pak Tut ya, terima kasih banyak. Maaf kalau ada yang salah. Ya, terima kasih. Ya, sampai ketemu lagi. Sahabat Bahasa, demikian tadi perbincangan saya bersama Bapak Ketut Sandiasa, seorang pegiat literasi dan guru di Karangasem. Semoga apa yang kami diskusikan tadi bermanfaat bagi sahabat bahasa. Kita bertemu lagi dalam program Bincang Bahasa dan Sastra selanjutnya. Salam Bahasa.